Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata likamalika wa adadi kamalih. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan ngaos yang sebelumnya sudah dibarokahi oleh Ustadz Haji Muhammad Ridho. Nggih. Tadi sampai pada halaman 12 kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nggih. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Wa an Umar bin Al-Khattab, saking Sayyidina Umar bin Khattab. Wa an Umar bin Al-Khattab, saking Sayyidina Umar bin Khattab, radhiya muga-muga ngridhani sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar. Radhiya muga-muga ngridhani sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah anhu saking Sayyidina Umar. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad, dawuhe pripun? Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharina, rawahu Muslim. Terus niki hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana sesungguhnya Nabi Muhammad bersabdane pripun? Innallaha sak temene Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku yarfa'u ngangkat sapa Allah bihadzal kitabi kelawan lantaran iki kitab. Innallaha sak temene Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku yarfa'u ngangkat sapa Allah bihadzal kitabi kelawan lantaran iki kitab aqwaman ing pira-pira kaum. Aqwaman ing pira-pira kaum. Wa yadha'u lan ngasorake sapa kaum, wa yadha'u lan ngasorake sapa kaum bihi kelawan kitab akharina kelawan liyane. Wa yadha'u lan ngasorake sapa kaum bihi kelawan, wa yadha'u lan ngasorake sapa Allah, wa yadha'u lan ngasorake sapa kaum bihi kelawan kitab. Ngaten nggih. Akharina kelawan liyane, rawahu Muslim, rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan mengangkat, akan meninggikan derajat orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah akan meninggikan, akan mengangkat derajat orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah juga akan merendahkan derajat orang-orang yang merendahkan Al-Quran. Jadi ini sebanding dengan apa yang orang itu lakukan. Ketika orang itu memuliakan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan karunia, akan mendapatkan pahala
ditinggikan derajatnya oleh Allah. Nah, memuliakan Al-Quran itu seperti apa? Nah, banyak sekali memuliakan Al-Quran. Contohnya, yang paling gampang, yang paling mudah kita lakukan, kita senang terhadap Al-Quran, senang marang kitab Allah, nggih. Rukun iman, iman kepada kitab Allah. Kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kitabnya Allah. Berarti dari dalam hati kita harus nopo? Yo iman, yo seneng marang Al-Quran, biar termasuk golongan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang memuliakan Al-Quran di dalam hadis ini dijelaskan dia akan mendapatkan privilege, mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Sebaliknya, wa yadha'u bihi akharin. Orang itu ketika merendahkan Al-Quran, dia akan diganjar oleh Allah, direndahkan juga oleh Allah. Nggih. Wa yadha'u bihi akharin. Kok dia sudah diberikan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad yang diberikan wahyu berupa kitab Al-Quran, tetapi tidak mau memuliakannya, tapi sebaliknya malah merendahkan Al-Quran, maka wa yadha'u bihi akharin, dia akan direndahkan pula derajatnya oleh Allah. Nah, ini berlaku di hadapan manusia pun di hadapan Allah. Jadi contohnya gini, orang-orang yang suka, yang senang terhadap Al-Quran, dia sering membaca Al-Quran, dia sering deres, dia sering mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, melakukan apa yang diterangkan, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, dia akan ditinggikan derajatnya di hadapan manusia. Maksudnya gimana kok di hadapan manusia? Berarti posisinya dia katakanlah berbeda dari orang-orang yang tidak memuliakan Al-Quran. Wong-wong sing boten purun mengamalkan Al-Quran, wong-wong sing boten purun seneng marang Al-Quran, pasti ada bedanya, nggih. Dari di hadapan manusia saja tetap akan terlihat bedanya, nggih. Padahal di sini Allah sendiri yang menjanjikan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang memuliakan Al-Quran, pun Allah juga akan merendahkan orang-orang yang merendahkan Al-Quran. Kenapa? Karena saking mulyane kitab Al-Quran itu. Nah, maka dari itu mumpung bulan Ramadan, gitu, bulannya sudah mulia. Bulan Ramadan kan bulan yang mulia, nggih. Bulannya mulia. Kemudian kita isi bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang mulia juga. Contohnya memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran kan kitab yang mulia. Nah, dengan harapan kita memanfaatkan momen di bulan Ramadan, di bulan yang mulia ini, dengan memperbanyak membaca Al-Quran, senang marang Al-Quran sebagai kitab yang mulia. Semoga kita juga bisa termasuk orang-orang yang dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham nggih? Faham. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Wa an Abi Umamah Al-Bahili, saking Abi Umamah Al-Bahili, radhiya muga-muga ngridhoni sapa Allahu Gusti Allah, anhu saking Abi Umamah Al-Bahili. Qala ngendika sapa Abi Umamah Al-Bahili, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah. Jadi Abi Umamah ini menyampaikan sebuah hadis bahwasanya dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda. Nah, sabdanya Rasulullah itu seperti apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim.
Iqra'u maca sira kabeh. Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa innahu mongko sak temene Al-Qur'an iku yakti bakal teko. Iku yakti bakal teko sapa Al-Qur'an. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Syafi'an hale nyafaati. Syafi'an hale nyafaati li ashabihi maring sahibul Qur'an. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Imam Muslim. Jadi hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Kenapa kok kita disuruh membaca Al-Qur'an? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada para pembacanya kelak di akhirat nanti, kelak di yaumil kiamah nanti. Nah, di sini ada perintah untuk apa? Untuk membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena Al-Qur'an itu nyafaati. Nyafaati itu berarti memberi syafaat. Memberi syafaat itu seperti apa? Memberi syafaat itu berarti memberikan pertolongan kepada siapa? Li ashabihi. Ashabul Qur'an. Nah, ashabul Qur'an, sahibul Qur'an itu siapa? Banyak sekali yang tergolong di dalam sahibul Qur'an. Ini nyambung sama hadis yang sebelumnya tentang memuliakan Al-Qur'an. Orang-orang yang tergolong di dalam sahibul Qur'an itu siapa saja? Yang paling gampang tadi misalnya orang-orang yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Yang pertama, sing seneng marang Al-Qur'an. Terus orang yang membaca Al-Qur'an. Orang yang mau menghafalkan Al-Qur'an luweh-luweh. Yang terakhir, orang yang mau mengamalkan apa yang diperintahkan, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi kategori sahibul Qur'an ini sangat banyak. Dari hal-hal yang paling kecil, seneng marang Al-Qur'an. Pokoknya aku nek karo Al-Qur'an ki cinta mati, misalkan seperti itu. Tidak ada yang melebihi cintaku kepada kitab Al-Qur'an. Nah, nggih. Kudu ngoten lan jenengan iku umat Islam, umat Kanjeng Nabi yang diberikan wahyu berupa kitab Al-Qur'an. Hukumnya wajib bagi kita untuk seneng marang Al-Qur'an. Nggih. Terus membaca Al-Qur'an termasuk sahibul Qur'an di sini. Kenapa? Kalau orang yang sudah membiasakan dirinya setiap hari membaca Al-Qur'an, setiap waktu membaca Al-Qur'an, nggih, dia akan terbiasa hidup bersama Al-Qur'an. Living Qur'an. Dia di dalam hari-harinya diiringi dengan tadarus Qur'an. Setiap selesai sholat 5 waktu misalkan, walaupun satu ayah, dia membiasakan dirinya untuk membaca Al-Qur'an walaupun satu ayat. Nah, ketika itu sudah dilakukan berkali-kali, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi kebiasaan bagi kita. Kok rasane aku ono sing kurang dino iki, apa ya? Ternyata belum membaca Al-Qur'an. Kita lama-lama akan butuh terhadap Al-Qur'an. Nah, dibiasakan membaca Al-Qur'an setiap hari. Ya ora kudu sing apalan Qur'an tok, sing kon maos Qur'an. Semuanya, nggih. Semua umat Nabi Muhammad, nggih, dibiasakan membaca Al-Qur'an setiap hari. Supaya apa? Yang pertama tadi, supaya termasuk sahibul Qur'an. Sudah menjadi sahibul Qur'an, semoga kita juga termasuk orang-orang yang memuliakan Al-Qur'an. Banyak sekali privilege-nya, banyak sekali manfaatnya. Kalau di hadis ini dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an akan nyafaati, akan memberikan pertolongan, akan memberikan syafaat bagi
pembacanya, bagi para orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran itu. Di hadis sebelumnya nyambung lagi, orang-orang ini, sahibul Quran ini, dia memuliakan Al-Quran, maka akan dimuliakan pula oleh Allah. Faham nggih? Faham, masih ada waktu. Satu hadis lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Wa an Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala. Dawuh sapa Kanjeng Nabi? La hasada, ora ono hasud iku maujud. La hasada, ora ono hasud iku maujud illa fitnataini, kejaba ing dalem wong loro. La hasada, ora ono hasud iku maujud illa fitnataini, kejaba ing dalem wong loro. Rajulun suwiji wong lanang ata paring hu ing rajul sapa Allahu Gusti Allah. Rajulun suwiji wong lanang ata paring hu ing rajul sapa Allahu Gusti Allah. Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fahuwa mongko utawi rajul iku yakumu jumenengi sapa rajul bihi kelawan Al-Qur'an. Iku yakumu jumenengi sapa rajul bihi kelawan Al-Qur'an ana al-laili ing dalem tengah-tengahe wengi wa ana an-nahari lan tengah-tengahe awan. Ana al-laili ing dalem tengah-tengahe wengi wa ana an-nahari lan tengah-tengahe awan. Warajulun lan wong lanang ata paring hu ing rajul. Maaf. Warajulun lan wong lanang ata paring hu ing rajul sapa Allahu Gusti Allah. Malan ing bondo, malan ing bondo. Malan itu harta benda. Fahuwa utawi rajul iku yungfiqu nginfakake sapa rajul hu ing mal. Iku yungfiqu nginfakake sapa rajul hu ing mal. Iku yungfiqu nginfakake sapa rajul hu ing mal, hu ing bondo mau. Ana al-laili ing dalem tengah-tengahe wengi wa ana an-nahari lan ing dalem tengah-tengahe awan. Rawa ngriwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini terdapat di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang apa? La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasud yang diperbolehkan kecuali dua hal. Hasud itu apa? Hasud, sifat hasud. Sifat hasud itu berarti sifat iri hati. Nah, tidak ada sifat iri, tidak ada sikap iri hati yang diperbolehkan kecuali dalam dua hal. Kecuali iri dengan dua orang ini. Siapakah dua orang ini? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah kita hanya boleh iri terhadap yang pertama, seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah. Seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah, dia bisa memahami Al-Quran, kemudian dia selalu yakumu, jumenengi,
selalu membiasakan diri, selalu mengistiqomahkan amalannya, selalu membiasakan kegiatannya, selalu membaca Al-Quran ana al-laili wa ana an-nahari, di sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi kita hanya boleh iri kepada yang pertama, orang yang selalu membiasakan dirinya bergelut dengan Al-Quran sepanjang harinya, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, orang-orang yang selalu tadarus Al-Quran, orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran. Nah, kita boleh iri dengan orang-orang yang seperti itu, malah hukumnya wajib. Berarti orang itu melakukan amal sholih, melakukan perbuatan yang baik. Oleh karena itu kita diperbolehkan untuk bersikap iri terhadap orang tersebut. Ya Allah, mbak kae to sregepe pol nek kon ngaos, nek kon deres mosok 3 hari di bulan Ramadan wes hatam, 1 hari 10 juz. Nah 30 hari dalam 1 bulan berarti dia sudah hatam berapa kali? Aku kudu iso koyok ngono kuwi. Minimal dalam 5 hari aku hatam satu Al-Quran. Nah, jadi dia irinya itu untuk memicu semangat. Ora kok alah dia ki hatam tok ki trimo meh pamer ben diarani sholihah, ben diarani orang yang sholih, ukhti misalkan seperti. Tidak boleh seperti itu, iri, kita boleh iri terhadap orang tersebut, orang yang melakukan hal-hal yang baik, mencintai Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran di dalam setiap harinya. Untuk apa? Dengan tujuan untuk memacu semangat kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Dia bisa menjadi sohibul Quran, aku sebagai umat Nabi Muhammad pun juga bisa seperti dia. Aku kudu iso belajar Al-Quran, walaupun aku ngajine ijik terbata-bata, sudah dijelaskan sama Ustadz Ridho yang sebelumnya. Ya, orang yang membaca Al-Quran walaupun terbata-bata tetap ada pahala baginya. Ada 2 pahala baginya. Pahala belajar Al-Quran dan pahala membaca Al-Quran. Nah, dengan orang-orang seperti itu kita malah harus iri. Iri untuk apa? Untuk mencontoh perbuatan baiknya. Yang kedua, siapa yang harus kita perlakukan iri? Karo sapa meneh dhewe kudu iri. Warajulun atahullahu malan fahuwa yunfikhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua, kita harus iri kepada orang yang diberikan anugerah oleh Allah, diberikan nikmat rizki yang berlebih oleh Allah, kemudian orang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, jadi yang kedua, kita harus iri terhadap orang-orang yang dermawan. Yang dermawan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang senang bersodakoh, orang-orang yang senang memberi, orang-orang yang senang bersodakoh. Sebenarnya tidak harus kaya dulu baru kita bersodakoh. Seberapapun yang kita punya, kalau bisa kita sedekahkan, harus dengan ikhlas. Nah, di dalam hadis ini, rajulun atahullahu malan, seseorang yang diberikan anugerah, yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta yang berlebih, kemudian orang itu dermawan menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, orang itulah yang harus kita merini, ngertos meri mboten? Iri terhadap orang yang seperti itu. Dia sudah kaya, dermawan, senengin deres Quran, berkah sekali hidupnya. Walaupun saya tidak sekaya dia, saya tetap harus bisa mencontoh perilakunya, tetap harus bisa bersodakoh. Sekecil apapun sodakohnya, hanya bisa sodakoh dengan senyuman. Ya sodakoh dengan senyuman terhadap saudara kita. Senyumannya beda loh Mas Dani, ora kok senyum-senyum ngecengi cewek-cewek, beda, sodakoh bisa berupa apa saja. Ora kudu sodakohe 1 juta, memasukkan di kota amal masjid
kudune ki nek nglebokke iki 100.000, nek ora 100.000 ki ora keren. Tidak usah seperti itu. Seberapapun yang kita mampu berikan, yang penting kita ikhlas, nggih. Sudah diniati sedekah, insya Allah akan bernilai pahala yang besar bagi kita. Nggih. Jadi pada hadis ini diterangkan bahwa tidak ada sifat hasud, sikap iri yang diperbolehkan kecuali terhadap dua hal, kecuali terhadap dua orang. Yang pertama, kita harus iri terhadap orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, selalu hidup bersama Al-Quran. Yang kedua, kita harus iri terhadap orang-orang yang diberikan anugerah nikmat, memiliki harta yang banyak, tetapi dia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah, menjadi orang yang dermawan. Nggih, sampai di sini dulu pembahasan ngaji At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nggih, pesan Ustadzah, mumpung kita masih di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, gencarkanlah ibadah kalian. Nggih. Isilah hari-hari kalian di bulan yang mulia ini dengan perilaku-perilaku yang mulia. Mari bersama-sama kita merengkuh keberkahan bulan Ramadan dengan cara apa? Dengan memperbanyak melantunkan doa-doa dan melantunkan ayat-ayatnya. Nggih. Sekian dari Ustadzah. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.